Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maratus Solihah dari jurusan Manajemen Konsentrasi Keuangan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang reksadana konvensional. Apa sih reksadana itu? Nah, menurut Lestari, reksadana konvensional adalah reksadana yang dapat dibeli ataupun dijual kembali oleh investor setiap saat tergantung tujuan investasi, jangka waktu dan profil risiko investor. Dalam pasar modal konvensional ini, investor dapat membeli ataupun menjual saham secara langsung dengan menggunakan jasa broker atau pialang. Selanjutnya, mengacu kepada Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995, Pasal 1 Ayat 27 yang artinya bahwa reksadana adalah wadah atau tempat yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal yang untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Selanjutnya ada jenis reksadana. Ini saya akan menjelaskan 3 jenis reksadana. Yang pertama adalah reksadana berdasarkan bentuk, yang kedua adalah reksadana berdasarkan portofolio, dan yang ketiga adalah reksadana berdasarkan sifat. Yang pertama adalah reksadana berdasarkan bentuk. Sini ada 2 jenis yang berdasarkan bentuk. Yang pertama adalah reksadana perseroan atau corporate type. Nah, reksadana ini menjual sahamnya dan dari hasil jualannya itu untuk diinvestasikan kepada berbagai jenis efek di pasar modal ataupun pasar uang. Nah, reksadana perseroan ini dibagi lagi menjadi 2, yaitu reksadana perseroan tertutup dan reksadana perseroan terbuka. Apa sih ciri-ciri dari reksadana perseroan ini? Ada 3 ciri-ciri, yaitu yang pertama ada bentuk hukumnya perseroan terbatas atau PT. Selanjutnya, kekayaan reksadana dikelola berdasarkan pada kontrak antara direksi perusahaan dengan manajer investasi yang telah ditunjuk. Yang terakhir ada kekayaan reksadana disimpan berdasarkan pada kontrak antara manajer investasi dengan bank kustodian. Terus bentuk yang kedua adalah reksadana kontrak investasi kolektif atau contractual type. Nah, reksadana ini merupakan kontrak antara manajer investasi dengan bank kustodian yang mengikat pemegang unit penyertaan. Kontrak tersebut disebut juga dengan kontrak investasi kolektif. Manajer investasi dan bank kustodian mempunyai wewenang masing-masing, yaitu manajer investasi berwenang mengelola portofolio investasi kolektif, sedangkan bank kustodian berwenang untuk penyimpanan kolektif. Sini juga ada beberapa ciri-ciri. Yang pertama ada bentuk hukumnya adalah kontrak investasi kolektif atau KIK. Yang kedua adalah manajer investasi mengelola reksadana berdasarkan kontrak, dan yang terakhir adalah penyimpanan kekayaan investasi kolektif yang dilakukan bank kustodian dilakukan berdasarkan kontrak yang telah disepakati. Nah, selanjutnya yang kedua adalah reksadana berdasarkan portofolio. Di sini ada 4 jenis berdasarkan portofolio. Yang pertama adalah reksadana pasar uang. Reksadana ini hanya melakukan investasi pada efek bersifat utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Yang kedua adalah reksadana berpendapatan tetap. Reksadana ini melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari aktivanya dalam bentuk efek bersifat utang. Selanjutnya ada reksadana campuran. Reksadana yang melakukan investasi dalam bentuk efek bersifat ekuitas dan efek bersifat utang yang perbandingannya tidak termasuk pada reksadana saham. Yang terakhir adalah reksadana saham. Reksadana saham ini melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari aktivanya dalam bentuk efek bersifat ekuitas. Berbeda ya dengan reksadana berpendapatan tetap yang berbentuk efek bersifat utang. Nah, dari keempat reksadana ini secara tidak sengaja disusun berdasarkan resiko dari yang terkecil hingga terbesar, mulai dari reksadana pasar uang hingga reksadana saham. Yang ketiga adalah reksadana berdasarkan sifat, dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama adalah reksadana bersifat tertutup atau closed end fund. Reksadana ini tidak dapat membeli kembali saham-saham yang telah dijual kepada pemodal. Apa artinya? Artinya pemegang saham tidak dapat menjual kembali saham atau unit penyertaannya kepada manajer investasi. Apabila pemilik saham hendak menjual sahamnya, maka harus dilakukan melalui bursa efek. Yang kedua adalah reksadana bersifat terbuka atau open end fund. Nah, reksadana ini menawarkan dan membeli kembali saham-saham dari pemodal sampai sejumlah modal yang sudah dikeluarkan. Pemegang saham ini
dapat menjual kembali saham atau unit penyertaannya kepada manajer investasi melalui bank kustodian, dan bank kustodian wajib membelinya sesuai dengan NAB per unit pada saat itu. Reksadana memiliki kelebihan. Di sini saya mengambil 6 kelebihan reksadana. Yang pertama adalah nilai investasi yang relatif rendah. Reksadana ini memang relatif lebih murah, berbeda dengan obligasi atau saham, di mana untuk memulai investasi awal dibutuhkan dana yang besar. Hal ini dikarenakan reksadana adalah mutual fund, hasil gotong royong banyak investor sehingga per individu bisa menanamkan modalnya tidak sebesar jika investasi di sektor lain. Yang kedua ada investasi yang sudah terdiversifikasi. Dalam reksadana ini, dana yang ditanamkan oleh investor tidak hanya untuk satu instrumen investasi saja, tetapi ke beberapa instrumen investasi. Yang ketiga adalah efisien dalam hal waktu dan biaya, karena semua dana yang dikelola oleh manajer investasi sehingga tidak memerlukan keterlibatan secara langsung. Akhirnya, para investor dapat meminimalkan waktu dan biayanya. Yang keempat adalah dikelola oleh manajer investasi yang profesional. Dana ini akan dikelola oleh manajer investor yang profesional, dan manajer investor ini tahu bagaimana mengambil keputusan pada saat pasar modal tengah berada pada situasi buruk. Yang kelima adalah melakukan transaksi akan menjadi lebih mudah. Nah, tidak seperti obligasi dan saham, investasi dapat dijual dan dibeli dengan relatif mudah karena reksadana dapat berperan sebagai pembeli saat membutuhkan. Yang terakhir ada dapat dialihkan ke reksadana lain dengan cepat dan mudah. Jika kalian para investor menilai reksadana dengan manajer investasinya tidak mampu mengembangkan dana yang ditanamkan, maka memiliki opsi untuk pindah ke reksadana lain. Nah, hal ini dapat dilakukan dengan proses yang cepat dan mudah. Di mana ada kelebihan, pasti juga akan ada kekurangan. Nah, di sini ada 4 kekurangan reksadana. Yang pertama adalah return reksadana fluktuatif atau tidak dijamin. Sangat mungkin nilai reksadana Anda turun, sehingga dalam kasus yang paling ekstrim adalah Anda bisa saja kehilangan seluruh investasi Anda. Reksadana ini tidak dijamin oleh pemerintah, seperti halnya tabungan ataupun deposito. Jika ini terjadi krisis ekonomi ataupun perusahaan bangkrut, maka Anda tidak akan mendapatkan apapun dan kehilangan seluruh uang Anda. Yang kedua adalah kurangnya kendali. Kita sebagai investor tidak punya kendali apapun terhadap surat berharga apa yang akan dibeli ataupun dijual oleh reksadana. Anda menyerahkan seluruh keputusan investasi kepada manajer investasi. Maka dari itu, mengapa kita harus memilih manajer investasi yang baik, yang jempolan merupakan kunci sukses investasi reksadana. Selanjutnya adalah minimnya peluang untuk menganalisis reksadana. Tidak seperti saham, investor reksadana tidak dapat menganalisis pertumbuhan, pendapatan, neraca, ataupun laporan keuangan secara rinci dari perusahaan yang dimasukkan ke dalam portofolio reksadana mereka. Yang terakhir adalah dana menganggur. Dalam reksadana ini terdapat biaya pengelolaan manajer investasi yang dibebankan setiap tahun, berkisar antara 1-5%. Biaya ini akan dipotong setiap tahunnya tanpa memperhatikan kinerja produk reksadana. Apabila selama bertahun-tahun portofolio reksadana mengalami kerugian, maka bisa saja biaya tersebut akan semakin menambah kerugian investor. Yang terakhir adalah resiko reksadana. Di sini ada 4 resiko reksadana, yaitu yang pertama adalah resiko menurunnya NAB atau nilai aktiva bersih. Nah, penurunan ini disebabkan karena harga pasar dari instrumen investasi yang dimasukkan dalam portofolio reksadana mengalami penurunan dibandingkan dari harga pembelian awal. Kenapa sih penurunan harga pasar portofolio ini? Karena bisa saja akibat kinerja bursa saham yang memburuk atau terjadinya kinerja emiten yang memburuk, juga bisa situasi politik dan ekonomi yang tidak menentu, dan masih banyak hal lain penyebab fundamental lainnya. Yang kedua adalah risiko likuiditas. Nah, potensi risiko likuiditas ini bisa saja terjadi apabila pemegang unit penyertaan reksadana pada salah satu manajer investasi tertentu ternyata melakukan penarikan dalam dana jumlah yang besar pada waktu dan hari yang sama. Istilahnya apa? Manajer investasi ini mengalami rush atau penarikan dana secara besar-besaran atas unit penyertaan reksadana. Kenapa ini bisa terjadi? Ada faktor
negatif yang luar biasa sehingga mempengaruhi investor reksadana untuk melakukan penjualan kembali unit penyertaan reksadana tersebut. Bisa saja karena politik dan ekonomi yang memburuk, terjadinya penutupan atau kebangkrutan beberapa emiten publik yang saham atau obligasinya menjadi portofolio reksadana tersebut. Terus yang ketiga adalah resiko default. Nah, risiko ini terjadi jika pihak manajer investasi tersebut membeli obligasi milik emiten yang mengalami kesulitan keuangan. Padahal, sebelumnya kinerja perusahaan keuangan tersebut masih baik-baik saja, sehingga pihak emiten tersebut terpaksa tidak membayar kewajibannya. Nah, risiko ini hendaknya dihindari dengan cara apa? Dengan cara memilih manajer investasi yang menerapkan strategi pembelian portofolio investasi secara ketat. Yang terakhir adalah risiko pasar. Risiko pasar adalah suatu ketika harga instrumen investasi mengalami penurunan yang disebabkan oleh menurunnya kinerja pasar saham atau pasar obligasi secara drastis. Istilah lainnya adalah pasar sedang mengalami bearish, yaitu harga-harga saham atau instrumen investasi lainnya mengalami penurunan harga yang sangat drastis. Alhamdulillah, sekian dari saya, sedikit penjelasan. Jika banyak kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.